gimana sih cari pekerjanya ya. Jadi saya menjelaskan sedikit. Misalnya yang banyak berlaku di bengkel-bengkel motor itu saya klasifikasi jadi 3 ya. Biasa ada yang pertama mekanik ya. Mekanik itu ada yang sistemnya gaji harian, ada juga yang sistemnya bagi hasil, ya ada juga yang sistemnya mekanik lepas ya. Jadi itu semua itu tergantung kecocokan kalian pemberi kerja ya, karena semua pasti nggak mau ada resiko sebagai pemberi kerja. Pasti kalian buka bengkel mau untung, tapi kan kadang-kadang nggak segampang itu. Contohnya gini, kalian bengkel baru ya kan, kalian bengkel baru belum ada pelanggan sama sekali, kalian mau cari mekanik lepas, pasti banyak juga yang mekanik nggak mau ada di situ. Karena kenapa? Karena pelanggan kalian masih dikit ya, belum banyak yang datang. Nah tapi begitu juga sebaliknya, kalau kalian udah cukup ramai kan kalian juga pasti mau cari keuntungan lebih ya dari jasa. Nah biasanya kita lebih untung pakai jasa sistem penggajian, gaji dari bengkel ya, penggajian dari bengkel. Jadi bukan sistem lepas, bukan sistem bagi hasil. Nah tapi semuanya itu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ini kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalkan sekalian sistem lepas, biasanya mekanik itu kerja dia sangat cepat ya kan, sangat dia forsir lah, dia cepat kerja secepat-cepatnya karena 100% penghasilan itu masuk ke kantong mekanik. Tapi ada kekurangan juga kalau kayak gitu. Biasanya ini udah kebiasaan mungkin, nanti kalau ada konsumen yang mungkin namanya konsumen ada yang rewel, ada yang banyak komplain gitu kan. Biasanya mereka ogah-ogahan nanti ujung-ujungnya mainin customer yang kemungkinan besar ya. Jadi semuanya itu ada keunggulan dan kelebihan. Tapi kalau kalian sistem penggajiannya full dari dalam ya pasti kalau komplain ya semua pekerjaan mekanik itu atas perintah si pemilik bengkel, bener kan kayak gitu. Jadi kalau seharian masa ada motor komplain, kita komplainnya susah kelihatannya ya, kalian kerjain aja karena itu sebagai tanggung jawab bengkel. Nah makanya kalau misalnya sistem lepas pun kadang-kadang mungkin si mekanik mau pilih yang kerjanya enak, gampang gitu kan, yang sulitan dia juga nggak mau kerjain. Biasanya umumnya kayak gitu, misalnya kayak listrikan, oh ini lama nih dia nggak mau kerjain deh kayak gitu. Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah kalau kalian pasti nanya kan, gimana sih caranya cari mekanik ya? Sekarang kan semuanya era media sosial ya. Dulu juga mungkin 10 tahun yang lalu saya sempat kesulitan cari mekanik gimana ya, orang dengan keahlian khusus gitu kan nggak gampang. Tapi kan sekarang dengan era media sosial ya kan, kalian mungkin juga bisa cari lowongannya gampang kok dari OLX. Nah, cuman apa namanya, nanti kalian harus sortir, kalian harus seleksi. Yang mau kerja itu banyak, cuman yang punya keahlian itu nggak banyak, dan yang punya disiplin, punya tanggung jawab itu nggak banyak. Jadi kalian harus seleksi, kalian bisa cari di OLX, atau mungkin kalian bisa juga, saya pernah kerjasama dengan sekolah STM ya, sekolah STM unggul-unggul, beberapa sekolah STM unggulan itu bagus kok lulusannya, udah siap kerja. Seperti kayak misalkan STM yang saya tahu ya, Walang Jaya itu yang di Priuk itu bagus pasti lulusannya ya. Kalian bisa cari di situ, kalian minta mungkin dari gurunya ya kan, mereka juga butuh, mereka juga mau semua lulusan mereka terbukti emang siap kerja gitu kan. Nah, begitu lulus pasti kalau sekolah di STM Walang Jaya lulus pasti bisa kerja, langsung orang mau pakai kayak gitu kan. Tenaga kerjanya udah bagus, udah unggulan kalau di sana, kurang lebih kayak gitu. Nah nanti pasti kalian juga mau tahu dong gimana sih caranya. Pasti semua banyak bengkel mengalami kesulitan ngurus mekanik, saya yakin, karena banyak juga yang ngeluh, kadang cerita ke saya, curhat gitu ya. Nanti saya akan lanjutin lagi video selanjutnya, mana sih cara merawat mekanik biar mereka betah kerja di tempat kita ya, biar mereka terus mau support kita, bengkel kita makin gede, makin maju, makin banyak pelanggannya. Oke.